orang di balik pencipta Bitcoin ini. Sosok yang dikenal sebagai Satoshi Nakamoto ini masih menjadi misteri hingga sekarang. Satoshi Nakamoto itu muncul di forum ahli kriptografi dan menerbitkan tulisan yang berjudul Bitcoin, a Peer-to-Peer Electronic Cash System. Nah, dari sinilah semuanya bermula. Bitcoin diciptakan untuk memungkinkan transaksi tanpa perantara, menjadikannya pelopor dalam dunia desentralisasi finansial. Meskipun popularitas Bitcoin melonjak dan menarik perhatian masyarakat serta institusi keuangan global, Nakamoto secara misterius menghilang dari proyek ini pada tahun 2010. Nah, sejak saat itu, Bitcoin terus berkembang pesat, sementara sosok Satoshi Nakamoto yang misterius memicu beragam teori mengenai siapa sebenarnya yang berada di balik nama tersebut. Selamat datang di konten terbaru Ganciper. Kali ini kita akan ngebahas tentang misteri mengerikan di balik Bitcoin. Tahu nggak mata uang digital ini pertama kali muncul pada Januari 2009 dan langsung mengguncang dunia finansial. Tapi, siapa sebenarnya orang di balik pencipta Bitcoin ini? Sosok yang dikenal sebagai Satoshi Nakamoto ini masih menjadi misteri hingga sekarang. Ada jejak-jejak digital yang membuat banyak orang berspekulasi. Dari namanya, mungkin kita berpikir kalau sosok Satoshi Nakamoto itu berasal dari Jepang. Sebelum kita masuk lebih dalam, buat kalian yang belum tahu apa sih Bitcoin itu, Bitcoin adalah mata uang digital yang didistribusikan secara elektronik tanpa dikeluarkan atau dikendalikan oleh pemerintah. Bitcoin beroperasi melalui blockchain, sebuah jaringan yang terdesentralisasi dan dijalankan oleh serangkaian komputer. Sebelum munculnya Bitcoin, sebenarnya konsep uang elektronik ini sudah ada Nah, tahun 1998 saat krisis moneter melanda Asia, seorang ahli kriptografi bernama WD memperkenalkan konsep B-Money. Ini adalah ide pertukaran uang elektronik tanpa perantara, di mana semua transaksi yang dicatat di database terbuka. WD bahkan disebutkan dalam white paper Bitcoin sebagai salah satu referensi Satoshi Nakamoto. Selain WD ada juga David Kohm dengan DigiCash-nya, Nick Szabo dengan BitGold, dan Halvine dengan Airpo. Bahkan Elon Musk pun terlibat dalam pengembangan konsep keuangan digital melalui PayPal. Nah, di tahun 2008 seseorang yang bernama Satoshi Nakamoto itu muncul di forum ahli kriptografi dan menerbitkan tulisan yang berjudul Bitcoin, a Peer-to-Peer Electronic Cash System. Nah, dari sinilah semuanya bermula. Bitcoin. You never heard of them a few weeks ago? Bitcoin. Bitcoin? But is it a currency? I don't know. Or is it more like a stock? Or is it a tulip bulb? Or is We're it going to just debate that. stupid? Sebelum kita bahas tentang teori konspirasinya, gue pengen share sedikit tentang timeline kemunculan Bitcoin dan jejak digital Satoshi Nakamoto yang penuh dengan misteri. Pada tanggal 3 Januari tahun 2009, Bitcoin itu resmi diluncurkan dan Satoshi Nakamoto memproses blok pertama yang disebut Genesis Block. Dalam blok ini ada pesan tersembunyi yang bertuliskan Chancellor on brink of second bailout for banks yang merujuk pada artikel koran Inggris The Times. Pesan ini mengacu pada situasi di mana seorang Chancellor atau Chancellor itu disebut di Inggris adalah Menteri Keuangan Nah, itu tuh sedang bersiap untuk memberikan bailout
bailout kedua kepada sektor perbankan. Nah, istilah ini tuh biasanya digunakan dalam konteks krisis keuangan, Gan. Banyak yang berspekulasi bahwa Satoshi mungkin tinggal di Inggris pada saat itu. Di tanggal 9 Januari tahun 2009, software Bitcoin itu resmi tersedia untuk publik. Nah, kemudian 3 hari setelahnya, yaitu tanggal 12 Januari, Satoshi melakukan transfer Bitcoin pertama ke Hal Finney. Ini memicu teori bahwa Hal Finney mungkin adalah sosok Satoshi Nakamoto itu sendiri, kan. Pada Februari 2009, Satoshi membuat forum Bitcoin Talk untuk berdiskusi dengan komunitas. Pada awalnya, Bitcoin ini tuh tidak memiliki nilai tukar, kan. Hingga akhirnya di Desember 2009, Bitcoin pertama kali dikonversi ke dolar Amerika Serikat. Pada tahun 2010, Satoshi aktif di forum. Dia menjelaskan konsep Bitcoin hingga bulan Desember tahun itu. Nah, setelahnya, kan, Satoshi ini mulai menghilang tuh dari internet. Kemudian di tahun 2011, Satoshi menyerahkan full control proyek Bitcoin kepada Gavin Anderson dan komunitas. Satoshi mengirimkan pesan terakhirnya pada tanggal 23 April tahun 2011. Konspirasi nama pertama yang diduga sebagai sosok Satoshi Nakamoto adalah Hal Finney. Hal Finney tinggal di Temple City, California, yang berdekatan dengan tempat tinggal Dorian Satoshi Nakamoto, seorang pensiunan insinyur yang pernah disangka sebagai pencipta Bitcoin oleh media. Keduanya diketahui tidak memiliki hubungan pribadi langsung, kan. Namun, kedekatan lokasi mereka itu menjadi bahan spekulasi oleh banyak orang. Dia pernah bekerja di PGP Corporation dan dikenal aktif dalam komunitas cyberpunk. Dia juga menerima transaksi Bitcoin pertama tuh dari Satoshi Nakamoto. Tapi, kan, banyak yang berpendapat kalau transaksi ini tuh hanyalah transaksi uji coba aja yang dilakukan untuk dirinya sendiri. Kalau menurut kalian, ya, kan, transaksi pertama Bitcoin nih yang diterima oleh Hal Finney adalah sebuah uji coba aja atau mungkin petunjuk tuh tentang siapa Satoshi Nakamoto sebenarnya? Komen di bawah dan share opini kalian, ya, kan. Konspirasi kedua, nama yang diduga sebagai sosok Satoshi Nakamoto adalah Nick Szabo. Nick Szabo adalah seorang kriptografer, ilmuwan komputer, dan pakar hukum kontrak. Dia juga dikenal sebagai pencipta Bitcoin pada tahun 1998. Nah, sebuah protokol yang dianggap sebagai pendahulu langsung Bitcoin. Konsep BitGold ini memiliki kesamaan dengan Bitcoin, kan. BitGold dirancang untuk beroperasi tanpa perantara atau otoritas pusat, mirip dengan Bitcoin. Kemudian, protokol BitGold menggunakan konsep Proof of Work untuk mengamankan jaringan, yang kemudian diadopsi oleh Bitcoin, kan. Nah, selain itu juga BitGold ini mencakup gagasan buku besar digital atau ledger untuk mencatat transaksi, ide yang menjadi bahan inti Bitcoin. Gimana menurut kalian, kan? Apakah konsep Bitcoin ini yang diciptakan oleh Nick Szabo benar-benar menjadi cikal bakal dari Bitcoin? Komen di bawah. Konspirasi selanjutnya, nama yang diduga sebagai sosok Satoshi adalah Dorian Nakamoto. Dorian ini memiliki pengalaman profesional dalam bidang pemrograman dan teknik komputer. Nah, karena pengalaman profesionalnya itu, kan, yang menjadikan dia tuh adalah kandidat yang menarik dalam spekulasi identitas Satoshi Nakamoto. Selain itu juga, Dorian ini dikenal sebagai pribadi yang sangat tertutup, sehingga sesuai tuh dengan sifat anonim yang diasosiasikan dengan Satoshi Nakamoto. Pada Maret 2014, Newsweek menerbitkan sebuah artikel oleh jurnalis Leigh Margaret Goodman yang menyatakan bahwa Dorian Nakamoto adalah Satoshi Nakamoto. Nah, dari artikel ini, kan, mengklaim beberapa bukti tuh, yaitu nama asli Dorian adalah Satoshi Nakamoto, cocok dengan nama pencipta Bitcoin. Kemudian, Dorian ini juga memiliki keahlian teknis, kan, dan pernah bekerja pada proyek-proyek rahasia pemerintah Amerika Serikat, termasuk sistem pengamanan. Tapi, dalam wawancara dengan Newsweek, kan, Dorian diduga mengatakan, "I am no longer involved in that and I cannot discuss it." Jadi tuh, kan, Dorian ini menyangkal kalau dia itu tidak terlibat sama sekali dan tidak tahu apa-apa tentang hal ini. Gimana, kan, pendapat kalian tentang fakta bahwa nama Dorian adalah Satoshi Nakamoto? Apakah ini hanya kebetulan atau petunjuk yang tidak bisa diabaikan?
Konspirasi nama keempat adalah Peter Todd. Baru-baru ini film dokumenter HBO yang berjudul Money Electric: The Bitcoin Mystery menyebut Peter Todd sebagai kandidat yang kuat disebut sebagai sosok Satoshi Nakamoto. Satoshi Nakamoto, the inventor of Bitcoin, could be one of the richest people on Earth. It's Bitcoin. Don't trust, verify. Nah, dalam film dokumenter HBO tersebut kan dijelaskan tuh beberapa faktor alasan kenapa Peter Todd ini tuh diduga adalah sosok Satoshi. Yang pertama, Peter Todd ini memiliki pemahaman mendalam tentang blockchain, kriptografi, dan konsep-konsep yang menjadi dasar Bitcoin. Yang kedua, kontribusinya pada ekosistem Bitcoin itu menunjukkan kalau dia ini memiliki keahlian yang cukup tuh untuk menciptakan Bitcoin. Nah, yang ketiga, Todd telah lama menjadi bagian dari komunitas cryptocurrency dan memiliki wawasan teknis yang selaras dengan visi Bitcoin. Dan yang terakhir, Todd ini sering mengajukan ide-ide inovatif namun kontroversial dalam komunitas Bitcoin. Gaya komunikasinya yang belak-belakan dan pandangan kuat tentang desentralisasi mengingatkan beberapa orang pada sifat yang diasosiasikan dengan Satoshi Nakamoto. Seberapa besar pengaruh Peter Todd dalam pengembangan Bitcoin menurut kalian, Apakah Peter Todd ini hanya sekedar salah satu ekspertis? Atau bisa jadi dia memang orang di balik identitas Satoshi Nakamoto? Share pendapat kalian di kolom komentar. Konspirasi yang kelima, nama yang disebut adalah Craig Stephen Wright. Craig Stephen Wright ini adalah seorang pengusaha dan ilmuwan komputer asal Australia yang secara kontroversial mengklaim dirinya sebagai Satoshi Nakamoto, pencipta Bitcoin. Nah, pada Desember 2015, dua media, Wright dan Gizmodo, mempublikasikan laporan investigasi yang menyatakan bahwa Craig Wright mungkin adalah Satoshi Nakamoto berdasarkan dokumen yang bocor, termasuk email, transkrip wawancara, dan draft blog. Nah, Craig ini mempresentasikan tanda tangan digital yang dia klaim terkait dengan blok Bitcoin pertama atau Genesis Block yang ditambang oleh Satoshi Nakamoto. Selain itu juga dia mengklaim kalau dia ini memiliki akses ke kunci private yang dimiliki oleh Satoshi. Nah, tapi dari pihak komunitas kriptografi meragukan Craig kalau dia adalah sosok Satoshi. Nah, setelah dicari tahu, ada beberapa bukti yang membantah kalau Craig ini adalah Satoshi Nakamoto. Bukti yang pertama, itu tanda tangan yang dipresentasikan Craig ternyata adalah salinan dari tanda tangan publik yang sudah tersedia di blockchain Bitcoin. Dengan kata lain, tanda tangan tersebut tuh tidak menjadikan bukti kalau dia adalah memiliki akses ke kunci private Satoshi. Klaim Craig Wright sebagai Satoshi Nakamoto sebagian besar itu dianggap tidak sah oleh komunitas Bitcoin dan kriptografi. Banyak yang melihatnya itu hanya sebagai upaya untuk mencari perhatian atau keuntungan finansial aja. Nah, hingga saat ini tuh identitas Satoshi Nakamoto tetap menjadi misteri yang belum bisa terpecahkan. Konspirasi terakhir, nama yang disebut sebagai sosok Satoshi Nakamoto adalah WD. WD adalah seorang ilmuwan komputer yang dikenal sebagai salah satu pelopor dalam bidang kriptografi dan sistem uang digital. Dia menciptakan konsep B-Money, sebuah proposal untuk sistem mata uang elektronik yang dianggap sebagai salah satu inspirasi utama dari Bitcoin. Nah, pada tahun 1998, WD ini menerbitkan proposal B-Money di milis Cypherpunks, komunitas online yang membahas privacy, keamanan, dan teknologi desentralisasi. Proposal inilah yang menempatkan B-Money sebagai salah satu konsep awal yang mencerminkan prinsip-prinsip dasar Bitcoin. In the digital age, where information is power and security is paramount, a revolutionary technology has emerged to redefine how we perceive and manage data. Blockchain. It's a groundbreaking innovation that's much more than just the backbone of cryptocurrency. Dalam referensi di white paper, Satoshi menulis sebuah konsep yang dimana konsep ini adalah masalah yang dihadapi adalah double spending, yaitu resiko bahwa satu unit mata uang digital dapat digunakan lebih dari sekali karena tidak seperti uang fisik, data digital dapat disalin dengan mudah. Dalam sistem tradisional atau manual, masalah ini diselesaikan oleh pihak ketiga yang terpercaya seperti bank. Tetapi sistem peer-to-peer membutuhkan pendekatan baru tanpa melibatkan perantara.
Konsep ini mirip dengan gagasan yang ada dalam Bimani. Meski demikian, Bimani tidak pernah diwujudkan menjadi sistem operasional, sementara Bitcoin berhasil direalisasikan dengan penyempurnaan pada berbagai aspek teknis. Pemahaman mendalamnya tentang kriptografi, sistem desentralisasi, dan ekonomi digital sangat mirip dengan ide-ide yang diusung oleh Bitcoin. Bimani diterbitkan pada tahun 1998, sekitar 1 dekade sebelum Bitcoin diumumkan pada tahun 2008. Hal ini membuat banyak pihak berspekulasi bahwa WD mungkin telah menyempurnakan gagasan Bimani menjadi Bitcoin. Hingga hari ini, identitas Satoshi Nakamoto tetap menjadi misteri terbesar dalam dunia kripto. Mungkin anonimitas inilah yang membuat Bitcoin begitu menarik dan revolusioner. Gimana menurut kalian? Siapa sebenarnya Satoshi Nakamoto? Itulah tadi ya Gan, nama-nama yang diduga sebagai sosok di balik Satoshi Nakamoto. Silakan komen di bawah, share opini kalian, mari kita diskusi dan berbagi perspektif. Selalu ada dua sisi dari setiap cerita. Teori konspirasi ini meninggalkan banyak pertanyaan. Terima kasih buat kalian yang sudah nongkrong bersama gue Gan Ciper. Kalau kalian suka dengan konten ini, jangan lupa selalu support dengan cara subscribe, like, share, dan komen video ini. Sampai jumpa di konten Gan Ciper berikutnya.